Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Miss Aulia. Hari ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Tahukah kalian apa itu transformasi geometri? Kira-kira apa yang kamu pahami dari kata transformasi? Apakah ini? Ada yang tahu tidak? Ya, benar. Ini adalah Optimus Prime dalam film Transformers. Coba perhatikan, Optimus Prime sedang bertransformasi. Jadi, kira-kira menurut kalian apa sih transformasi itu? Transformasi geometri terdiri dari dua kata, transformasi dan geometri. Transformasi berarti perubahan sebuah struktur menjadi bertambah, berkurang, atau tertata kembali unsurnya. Sedangkan geometri berarti cabang matematika yang menjelaskan soal sifat garis, sudut, bidang, dan ruang. Nah, di matematika, kita dapat mendefinisikan berdasarkan dua definisi tersebut bahwa transformasi geometri dapat disimpulkan sebagai perubahan bentuk dari sebuah garis, sudut, ruang, dan bidang. Transformasi dalam matematika terdiri dari 4. Yang pertama ada pencerminan atau refleksi, yang kedua ada pergeseran atau translasi, yang ketiga ada perputaran atau rotasi, dan yang keempat ada perkalian atau dilatasi. Oke anak-anak sekalian, coba perhatikan, mengapa sih tulisan ambulans ditulis terbalik? Iya, benar sekali. Agar pengendara di depannya dapat melihat posisi ambulans yang ada di belakangnya, jadi dia bisa menyingkir. Nah, konsep penulisan ambulans ini menggunakan konsep pencerminan. Lalu, apa sih pencerminan itu dalam matematika? Pencerminan atau refleksi artinya memetakan setiap titik dari bangun yang dicerminkan terhadap garis pencerminan. Coba kalian perhatikan, segitiga ABC pada gambar memiliki bayangan yang disebut segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. ABC ini dicerminkan terhadap garis pencerminan yang ini ya, yang merah. Coba perhatikan bayangannya. Jarak setiap titik pada bayangan memiliki jarak yang sama terhadap garis pencerminan. Kemudian, perhitungan jaraknya tegak lurus dengan garis pencerminan. Dan bentuk bayangannya dan gambar asli sama namun dengan posisi yang terbalik. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara mencerminkan titik menggunakan 4 garis istimewa. Yang pertama ada sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan negatif X. Sebagai contoh, carilah hasil pencerminan titik A negatif 3,2 terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan negatif X. Sekarang kita akan coba cerminkan terhadap sumbu X. Garis kuning ini adalah garis pencerminannya ya. Jarak titik A negatif 3,2 berjarak 2 satuan dari garis pencerminan. Sehingga
Bayangannya juga berjarak 2 satuan dari garis pencerminan, yaitu A aksen, dengan koordinat -3, -2. Selanjutnya, ketika dia dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, jarak titik A terhadap garis pencerminan yaitu benar 3 satuan. Jadi, titik koordinat dari A aksen adalah 3,2. Lanjut, kita ke garis pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ingat ya teman-teman, untuk menentukan jarak dari suatu titik terhadap garis pencerminan haruslah tegak lurus, sehingga jarak titik A dengan garis pencerminan Y sama dengan X yaitu 2,5. Jadi koordinat dari A aksen setelah dicerminkan yaitu 2,-3. Lalu yang terakhir, ketika dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan -X, jaraknya setengah, sehingga koordinat A aksen yaitu -2,3. Nah, teman-teman sekalian, mari kita coba simpulkan. Berdasarkan garis pencerminan, titik awal bayangannya, kita memperoleh bahwa ketika suatu titik dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi X, -Y. Ketika dia dicerminkan terhadap garis Y terhadap sumbu Y, maka bayangannya menjadi -X, Y. Lalu kemudian ketika dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka titik AX, Y menjadi A aksen Y, X. Dan yang terakhir, ketika dia dicerminkan terhadap Y sama dengan -X, maka hasil pencerminannya adalah -Y, X. Nah, itulah tadi langkah untuk menentukan hasil pencerminan ketika suatu titik dicerminkan terhadap garis sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan -X. Oke deh adik-adik, terakhir nih, coba kalian tentukan hasil dari soal berikut. Dicatat ya, ini untuk menjadi bahan latihan adik-adik sekalian di rumah. Oke, sampai di sini videonya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.